Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala BPS Kabupaten Lombok Timur akan menyampaikan kegiatan-kegiatan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Lombok Timur pada periode 2024. Untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di BPS Kabupaten Lombok Timur ini itu adalah kegiatan rutin dan non-rutin. Kegiatan-kegiatan yang selama tahun 2024 ini banyak hal selain kegiatan rutin di BPS Kabupaten Lombok Timur, di Satker BPS juga melakukan kolaborasi dengan pihak Pemda. Dalam hal ini adalah instansi pemerintah di luar BPS. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar BPS salah satunya adalah kegiatan EPSS, ya, untuk kegiatan statistik sektoral. Karena secara Perpres 39/2019 tentang satu data itu, BPS diamanahkan sebagai pembina data statistik sektoral, di mana leading sektornya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten, dan wali datanya adalah Dinas Informasi dan Komunikasi Statistik atau Kominfo. BPS selaku pembina statistik terus melakukan kolaborasi dengan pihak Pemda, dalam hal ini adalah OPD-OPD se-Kabupaten Lombok Timur. Pada tanggal 6 Maret 2024, BPS Kabupaten Lombok Timur melakukan pembinaan kepada semua OPD yang ada di Kabupaten Lombok Timur. 35 OPD yang ada semuanya mengikuti pembinaan statistik sektoral. Kegiatan pembinaan statistik sektoral ini dibuka langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah, Pak PJ Sekda, dihadiri juga oleh Kepala Bapeda Kabupaten Lombok Timur. Arahan dari Bapak PJ Sekda sangat memberikan komitmen agar kegiatan ini berlangsung mulai pada saat pembinaan sampai dengan seterusnya, dan harus ada tindak lanjut yang dilakukan oleh semua OPD. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini dari 35 OPD itu sudah mengajukan metadatanya, dan 37 meminta rekomendasi kepada BPS. 3 rekomendasi diantaranya itu diminta oleh OPD dari PUPR. Jadi semua OPD ini sudah menerima pembinaan dari BPS Kabupaten Lombok Timur. Saat ini sedang berlangsung. Tujuan daripada pembinaan ini agar tercapainya satu data Lombok Timur dan mengikuti kaedah satu data Indonesia, yaitu metadatanya sama, standar datanya sama, data induk kode induk itu juga harus sesuai dengan kaedah yang ada, serta dapat dibagi-bagikan kepada instansi atau kepada konsumen data. Jadi banyak hal yang sudah dilakukan dan dikolaborasikan dengan pihak Pemda, termasuk juga dengan konsumen lainnya selain Pemda, itu masyarakat luas. Jadi itu yang pernah dilakukan dan oleh oleh BPS dalam rangka pembinaan statistik sektoral. Dan saat ini juga
terus berlangsung setiap hari Selasa, dilakukan rapat koordinasi atau forum data yang dipusatkan di Sekretariat Comment Center Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. Di bidang pojok statistik, BPS juga melakukan pemahaman kepada Sivitas Akademika. Kita bekerja sama dengan Sivitas Akademika Universitas Hamsanwadi di Pancor. Untuk pojok statistik ini kita sangat melakukan pembinaan kepada agen-agen statistik yang ada di pojok, yang terlibat di pojok statistik, dan pengelolaannya kita serahkan kepada Sivitas Akademika. Teman-teman Sivitas Akademika terus kita libatkan agar pemanfaatan pojok statistik itu dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk pengembangan pembelajaran di kampus. Agen-agen kampus itu kita libatkan adik-adik mahasiswa, termasuk juga para pengajar, dalam hal ini adalah dosen di Prodi Statistik Universitas Hamsanwadi. Saat ini juga sedang berlangsung pembinaan yang berkelanjutan agar pemanfaatan data itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Di bidang humas, BPS Kabupaten Lombok Timur juga terus mengembangkan kreativitasnya, itu di bawah pimpinan Imam Solihin sebagai ketua tim humas BPS Kabupaten Lombok Timur bersama timnya terus menyebarluaskan kegiatan-kegiatan statistik, kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik yang sudah, sedang, dan akan dilakukan di tahun 2024 ini. Dan pada saat ini juga terus mengalami update gitu ya, perbaikan-perbaikan di bagian web BPS Kabupaten Lombok Timur. Semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Lombok Timur disebarluaskan melalui berbagai media sosial yang dimiliki oleh BPS Kabupaten Lombok Timur, baik itu melalui Facebook atau FB, melalui Instagram, melalui web, dan masih media sosial lainnya juga itu terus dilakukan penyebarluasan kegiatan statistik agar masyarakat lebih terbuka, lebih mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan-kegiatan di BPS Kabupaten Lombok Timur juga yang dilakukan banyak kegiatan-kegiatan teknis. Di kegiatan-kegiatan teknis itu salah satunya adalah kegiatan dari tim rumah tangga. Kegiatan tim rumah tangga itu menghasilkan data IPM, Indeks Pembangunan Manusia, angka kemiskinan, angka ketenagakerjaan, dan masih banyak indikator-indikator yang diperlukan untuk pembangunan statistik. Di bidang kemiskinan, kemiskinan yang dilakukan oleh BPS itu adalah kemiskinan makro gitu ya. Jadi konsep dari kemiskinan yang dilakukan oleh BPS itu adalah ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, baik itu kebutuhan makanan maupun non makanan. Nah, di tahun 2024 ini angka kemiskinan Lombok Timur itu menurun 1,21. Penurunan angka kemiskinan ini selama 5 tahun terakhir di tahun 2024 ini merupakan penurunan yang cukup besar, yaitu
1,21. Sebelumnya itu 15,63% di tahun 2023 menjadi 14,51% di tahun 2024 ini. Penurunan itu ya merupakan penurunan yang sangat bagus. Ya tentu ini adalah kondisi perekonomian di Kabupaten Lombok Timur cukup stabil dan juga angka inflasi cukup terkendali ya berkat kerjasama semua pihak gitu ya, baik itu pemerintah daerah yang terus melakukan pengendalian harga-harga yang kebutuhan pokok dari masyarakat Kabupaten Lombok Timur. Angka pengangguran, nah ini angka pengangguran ini ditercemin itu dari angka Sakernas gitu ya. Angka Sakernas kondisi bulan Agustus. Pada bulan ini sedang berlangsung kegiatan Sakernas periode Agustus. Mudah-mudahan dari hasil kegiatan Sakernas ini nantinya bisa kita melihat angka pengangguran di Kabupaten Lombok Timur, karena untuk Sakernas periode Agustus ini dapat menghasilkan data sampai level kabupaten dan kota. Selama periode 2022-2023 angka pengangguran di Kabupaten Lombok Timur itu terjadi peningkatan, di mana sebelumnya itu sekitar 1, dan di tahun 2023 itu ada peningkatan menjadi 2,41 ya, sedangkan di tahun 2024 ini sedang berlangsung angkanya, jadi belum bisa kita membandingkan apakah terjadi penurunan atau kenaikan angka pengangguran di tahun 2024 ini. Kita belum bisa menyampaikannya karena kegiatan sedang berlangsung di tahun 2024. Dan untuk masyarakat kita di Kabupaten Lombok Timur yang membutuhkan data hasil sensus pertanian 2023 dapat melihatnya di web BPS Kabupaten Lombok Timur, lomboktimurkap.bps.go.id. Di situ sudah rilis publikasi ST 2023 baik tahap 1 maupun tahap 2, dan di sana bisa diakses langsung oleh semua stakeholder yang ada di mana saja yang membutuhkan data BPS untuk kegiatan dunia usaha maupun untuk kegiatan usaha yang lain dan juga untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan-kegiatan lain seperti inflasi, kita bisa menggunakan data inflasi yang melaksanakan di kota terdekat, karena Kabupaten Lombok Timur tidak menghitung inflasi. Kota terdekat yang bisa menghitung inflasi itu kita di sini Kota Mataram. Jadi itu yang mewakili untuk di inflasi di Pulau Lombok. Sedangkan yang setiap hari atau setiap minggu itu pemerintah daerah yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri itu adalah indeks perubahan harga yang hanya mencakup sebagian kecil komoditas-komoditas di inflasi. Untuk inflasi data komoditas yang dicakup itu kurang lebih 541 komoditas gitu ya. Sedangkan untuk yang di IPH komoditas yang dilakukan itu surveinya itu sekitar 20 komoditas. Jadi kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat luas gitu ya. Nah itu yang untuk IPH-nya. 20 komoditas itu
Ya ada beras, ada kentang, umbi-umbian gitu ya, ada ya kebut mie, ada telur, ada ikan gitu ya dan lain sebagainya, hanya untuk yang kebutuhan untuk makanan yang diperlukan sehari-hari oleh masyarakat kita. Itu yang 20 itu. Sedangkan kalau yang inflasi itu prosesnya cukup lama dan itu harus didahului dengan survei biaya hidup. Ya, surveinya itu cukup panjang juga sebelum menentukan inflasi oleh BPS. Ya, teman bapak-bapak yang saya hormati dan saya banggakan, beberapa kegiatan selama tahun 2024 dilakukan oleh BPS ini, kalau kegiatan rutinnya itu berlangsung dengan baik dan setiap bulan itu sudah sesuai dengan target dan berjalan juga cukup mulus, dan itu juga berkat kerjasama antara pegawai yang ada di Kabupaten Lombok Timur dengan mitra kerja yang melakukan pencacahan di lapangan. Tahun 2024 ini yang melakukan pencacahan lapangan adalah mitra kerja yang sudah direkrut di akhir bulan ya setiap tahun gitu ya, dan yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan adalah teman-teman organik BPS. Teman-teman organik BPS terus melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan para mitra kerjanya, melakukan pengawasan dengan ketat agar kegiatan-kegiatan BPS itu berlancar dengan baik, berlancar sesuai dengan target, dan data yang dihasilkan juga dapat dijamin kualitasnya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Lebih kurang mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.